Bun Jessica. Shalom, Catherine. Oh ya teman-teman, namanya jangan lupa ya dikasih kelasnya di depannya. Baru namanya. Gampang di absennya. Halo Miwel. Halo. Shalom, Thea. Shalom, Cesa. Shalom, Joseph. Joseph. Shalom, Kak. Halo Steven. Oke, teman-teman, kayaknya udah bisa kita mulai kali ya. Yuk. Sebelum kita mulai, aku persilakan teman-teman untuk ambil waktu satu dulu ya. Satu dulu mulai. Itu selesai. Shalom teman-teman. Shalom, teman-teman semua. Kabar nih semuanya. Halo. Sore. Apa kabar? Oh, apa kabar? Sehat semuanya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat semua sehat. Puji Tuhan. Iyas, gimana kabarnya, Iyas? Aduh, gue sehat banget nih Ren. Terus kemarin gue juga seneng banget nih habis ngelayanin di sekolah gue. Asik Habis tuh. kayak ada acara-acara gitu Ren. Keren. Lo gimana Ren? Apa kabar nih? Baik dong, minggu ini kayaknya happy banget nih. Wih, kenapa tuh? Banyak yang terjadi. Oh, yaudah, yuk kita masukin Akhirnya kita ketemu lagi ya. Ibadah perdana kita kali ini bareng Korem sama Tunas Remaja. Rame nih. Iya sih, bener banget Ren. Gue juga sebenarnya udah nungguin banget nih saat-saat ibadah hari ini. Masa sih? Iya lah, so. Wow. Oh iya, ibadah ini tentang apaan ya Ren? Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tema ibadah kita hari ini tuh apa sih? Aduh, ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu nih. Jawab dong, open kamera sekalian. Apa ya tema ibadah kita hari ini ya? Doa bagi negeri. Doa bagi negeri ya? Doa bagi negeri toh. Gila. Menarik banget ya ini. kayaknya ya temanya. Bener. Wah, penasaran banget nih. Ngomongin tentang apa nih kira-kira nanti? Yuk, gas aja lah kita buka ibadahnya. Gas. Jangan nyanyi lagu PKJ 242 Seindah Siang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku yang bukan penyayang, dan aku mengasihi Dia.
kasih dunia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum tembak yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap besertaku dan serta pengharapan. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman, sekarang aku ajak teman-teman buat ambil sikap doa. Teman-teman, sadar nggak sih bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali melukai hati Tuhan. Kita seringkali malas akan tugas kita yang sebenarnya cuma gara-gara terlalu asik oleh hal duniawi. Oleh karena itu, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom pada sore hari ini, Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa penyesalan dan membawa segala dosa-dosa kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami, sucikan kami kembali, Tuhan, atas segala dosa yang kami lakukan di seminggu ini, Tuhan. Dan kiranya Engkau sadarkan kami, Tuhan, bila sadarkan kami agar kita tidak melakukan dosa-dosa ini kembali, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama doa. Haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus tuh sebenarnya pengen loh anak-anaknya untuk selalu dekat dengannya. Walau seringkali kita lupa, kadang juga mengabaikan. Namun Yesus ingin kita untuk selalu ada di sisinya.
Dalam firman Tuhan yang berasal dari Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk merespon kebaikan Tuhan, aku mau ajak teman-teman untuk nyanyi lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Nah, Yas, dari tadi kan lu bilang udah gak sabar pengen dengerin khotbah. Nih, bentar lagi kita mau dengerin firman nih. Iya Ren, gak sabar banget nih gue. Yaudah, kuil lah, siapin Alkitab dulu ya. Gue mau udah siap. Teman-teman yang lain juga kayaknya udah pada siap nih. Tapi sebelum kita dengerin firman hari ini, mari kita nyanyi lagu Firman-Mu Pelita.
sekarang kita memiliki khotbah. Kepada pelayan firman, dipersilahkan kepada waktu. Oke. Terima kasih buat MC hari ini. Ada Iren, juga ada Sayas. Teman-teman, shalom, selamat sore semua. Shalom. Shalom, selamat sore. Sore, thank you buat sapaannya nih. Kita mau dengar firman ya hari ini. Kita mau dengar firman, tapi sebelumnya saya mau ajak kita berdoa dulu supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau katakan buat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baik Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur buat berkat yang tidak pernah henti-hentinya Engkau berikan. Baik itu berkat yang besar, yang sesuai dengan apa yang kami harapkan, maupun berkat-berkat kecil yang kami terima setiap hari. Dan pada saat ini, ketika kami juga masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kami melihat ini juga sebagai berkat Tuhan yang masih boleh kami nikmati. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa kami mengerti, dan bukan hanya itu ya Tuhan, tapi kami juga bisa memeliharanya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan dan juga semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dikatakannya, semuanya itu berasal daripada Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, aku boleh share screen ya. Oke, teman-teman, mungkin sebelum aku mulai firman Tuhannya, mungkin kenalan dulu kali ya, karena ini pertama kali nih aku ada di tempat ini. Sebenarnya tempatnya sih di rumah saya ya, tapi maksudnya bisa ketemu sama teman-teman di Zoom dalam kebaktian Komisi Remaja GKI Depok. Perkenalkan, nama saya agak panjang nih teman-teman, Ayunistia Dwita Prawira, dan seringkali juga salah sebut. Jadi kadang-kadang suka ganti-ganti gitu ya, jadi Ayu Ningtyas, Ayu Cynthia, yang paling sedih tuh jadi Ayunista, kayak Nista banget gitu ya. Tapi hari ini mungkin saya memperkenalkan nama yang lebih singkat. Saya biasanya dipanggil dengan sebutan Tia, dan biasanya dipanggil Katia. Teman-teman boleh panggil aku Katia kalau nanti mau chat, atau mungkin suatu saat nanti kita bertemu dan kita masih saling mengingat gitu ya. Saya biasa disapa dengan sebutan Katia. Sekarang ini lagi melayani di GKI Kayu Putih, Jakarta, lagi menunggu proses penabisan jadi pendeta, dan bersyukur nih hari ini bisa ketemu sama teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan satu firman Tuhan ya. Ini masih dalam suasana kemerdekaan. Tema kita adalah doa bagi negeri. Dan bacaannya diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-6. Aku mau ngajak kita semua untuk membuka Alkitab dan juga menyiapkan bacaan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke-6, aku akan bacain buat kita semua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian bacaan kita hari ini. Kita yang berbahagia bukan cuma yang baca, tapi juga yang merenungkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, berhubung ini masih dalam suasana kemerdekaan ya, teman-teman pasti nggak asing dengan kata ini. Nah, pasti nggak asing dengan kata nasionalisme. Mungkin sering disebut di sekolah, kalau ada pelajaran dulu waktu aku sekolah, itu namanya PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Mungkin kalian juga masih sama ya, masih PKN juga, atau mungkin KWN gitu ya. Pasti sering dengar kata ini, nasionalisme.
bahkan bukan cuma di sekolah, kayaknya juga kalau teman-teman suka nonton YouTube atau mungkin ada yang masih nonton TV, sering banget kalau di berita-berita atau di acara-acara tertentu nyebut-nyebut nasionalisme. Nah, aku mau tanya teman-teman nih, boleh dijawab lewat chat, boleh juga dijawab open mic juga boleh. Kalau menurut teman-teman, sebagai warga negara bangsa Indonesia kita tercinta ini, seperti apa sih orang yang memiliki jiwa nasionalisme? Aku, Siapakah itu? Cesa. Cesa. Oke, Cesa. Kalau menurut Cesa, seperti apa sih orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi? Jadi orang yang punya jiwa nasionalisme itu orang-orang yang punya rasa yang tinggi, yang cinta tingginya kepada negara. Oke, punya cinta tinggi terhadap negara. Mantap. Contohnya? Kan kalau misalnya kita mencintai kan nggak cuma di mulut dong, bener nggak? Kalau misalnya ada yang menyatakan cinta tapi ternyata hanya sekedar kata-kata, apakah itu nasionalisme? No. Belum ya. Terus seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi? Ini ada Bojan raise hand. Ya kayak itu yang lagi viral zaman sekarang, yang pemain ganda putri bulu tangkis Gracia Poli sama temannya tuh. Oh iya, itu keren banget ya, Gracia Poli sama Apriani ya. Oke, itu salah satu contohnya ya, punya jiwa nasionalisme tinggi. Tadi ada yang raise hand, namanya Bojan, mau kasih pendapat kah? Atau tadi kepencet kali ya? Atau teman-teman yang lain, kalau menurut teman-teman, seperti apa sih orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi? Apakah orang itu rajin ikut upacara, tapi sekarang upacara udah nggak bisa di lapangan ya, sekarang nggak tahu deh, mungkin di sekolah upacaranya udah lewat Zoom juga kali ya, atau nggak ada upacara, cuma nyanyi Indonesia Raya aja. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Kayak gimana sih orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi? Banyak, Kak. Oh ya, boleh. Orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi itu contohnya bisa rela berkorban bagi negerinya. Contohnya kayak menyerahkan segala tenaga ataupun segala jiwanya untuk membangun negeri ini hingga titik puncak kemerdekaannya. Aduh, mantep banget. Oke, thank you, Sayas. Jadi, tadi kalau misalnya dari Cesa, itu orang yang mencintai, terus contohnya seperti Gracia Poli gitu ya, sama pemain bulu tangkis temennya, siapa? Apriani Rahayu. Terus tadi Sayas kasih masukan juga, orang yang punya nasionalisme tinggi itu adalah yang rela berkorban, mengerahkan seluruh usahanya untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang aku tanya, kalau misalnya kalian udah nasionalisme belum? Udah jadi anak-anak yang nasionalis belum menurut kalian? Ini aku tanya nih, boleh jawabannya bisa iya, bisa enggak, dan nggak ada benar, nggak ada salah. Udah belum? Udah. Cesa tadi mungkin baru setengah-setengah. Oh, baru setengah. Itu siapa yang ngomong tadi? Gabriel. Oke. Kenapa setengah-setengah, Gabriel? Mungkin kadang kita suka budaya negeri orang lain juga, tapi kita juga kadang dukung negeri kita pada saat-saat tertentu gitu. Oh, oke. Menarik banget ya. Jadi kadang-kadang kita suka ngiri sama negeri orang lain, atau kayak lebih bangga kalau misalnya lebih bangga kalau pakai produk import gitu ya. Tapi di sisi lain juga di situasi yang lain kita masih membela negeri sendiri. Jadi kalau menurut Gabriel masih setengah-setengah nih. Nah, tadi ada yang ngangguk, siapa ya? Aku lupa tadi yang ngangguk siapa. Cesa kayaknya ngangguk tadi ya, Ces. Oh, Cesa udah. Iya, Kak. Okay. Iya. Kenapa Cesa bilang bahwa Cesa udah nasionalis nih? Karena dari kecil aja nih diajarin tentang Pancasila, tentang undang-undang. Itu menurut Cesa udah 0,5% dari mempunyai jiwa rasa nasionalisme. Thank you. Oke, terima kasih Cesa. Thank you. Oke, teman-teman, makasih banget buat respon-responnya nih, menarik ya. Kata nasionalisme itu adalah sesuatu yang sering kita dengar, dan juga
kita hidupi juga. Tadi ada yang merasa aku udah nasionalisme nih, tapi ada yang ngerasa aku masih setengah-setengah nih. Nah teman-teman, kadang-kadang ada juga yang berpikir kayaknya aku nggak terlalu nasionalisme. Kenapa? Karena aku belum jadi Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Kayaknya kontribusiku buat Indonesia ini masih rendah deh. Apalagi kalau tadi ada yang mendefinisikan nasionalisme itu sebagai sebuah tindakan rela berkorban, mengerahkan seluruh usaha gitu ya. Bisa juga ada juga orang-orang yang berpikir kayaknya aku nggak mungkin deh jadi nasionalisme gitu. Nggak mungkin betul-betul nasionalis. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau misalnya menurut KBBI, nasionalisme itu adalah, nah ini tadi jawabannya Cesa ya, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi, keyword-nya adalah cinta nih teman-teman. Nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Implementasinya, atau mungkin bahasa sederhananya, wujud nyata dari cinta itu bisa macam-macam. Dan mungkin beda-beda juga setiap orang, tapi dasarnya adalah ketika kita bicara soal nasionalisme, itu ada cinta. Nah, bicara soal cinta nih teman-teman. Kalau kita mencintai seseorang, pasti itu akan menjadi sebuah relasi yang spesial. Kenapa? Kalau kita mencintai seseorang, bayangin ya, misalnya teman-teman di sini ada yang mulai suka-sukaan nih sama teman lawan jenis, atau cinta banget sama hewan peliharaannya, atau sayang banget sama keluarga, sama orang tua, sama kakak adik. Pasti teman-teman akan melakukan ini. Ketika kita bicara soal cinta, teman-teman, yang pertama, I think about it. Aku akan memikirkan hal itu atau orang itu gitu ya. I want to know everything about it. Aku mau tahu segala sesuatu tentang dia atau tentang hal yang kita cintai. Bayangin ya kalau misalnya kita lagi suka misalnya sama orang, pasti ada perasaan bertanya-tanya ya di dalam diri kita, dia lagi ngapain ya? Dia sukanya apa ya? Rasanya tuh kita pengen tahu segala sesuatu tentang dia. Atau misalnya sayang banget sama orang tua, terus orang tua ulang tahun, kita pengen tahu nih, mereka tuh lagi perlu apa ya? Lagi butuh apa ya? Rasanya kita pengen tahu segala sesuatu tentang mereka atau tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, pasti kita juga akan mendoakan yang terbaik buat mereka. Ketika kita mencintai seseorang atau mencintai beberapa orang atau mencintai sesuatu, kita pasti akan berdoa yang terbaik untuk mereka. Dan yang terakhir, tadi yang disebutkan Sayas juga, ketika kita mencintai gitu ya, ada nasionalisme, kita itu mau memberi. Kita mau memberi sesuatu. Atau bahkan seluruh kehidupan kita untuk bangsa kita atau untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, teman-teman, ini adalah cinta gitu ya. Konsep cinta itu seperti ini, mencintai apapun pasti kita akan melakukan ini semua. Dan hari ini tema kita adalah doa bagi negeri. Doa adalah salah satu bukti di mana kita betul-betul mencintai. Ya, ketika kita mencintai kehidupan yang Tuhan berikan, ketika kita mencintai tempat di mana kita ada, kita pasti akan mendoakan, pasti kita akan mengharapkan yang terbaik untuk itu. Hari ini kita baca dari 1 Timotius 2 ayat 1-6. Ini adalah surat Timotius itu adalah surat dari Paulus dikirimkan kepada Timotius. Timotius adalah seorang yang muda gitu ya, penginjil muda, dan Paulus memberikan nasihat yang sehat agar Timotius bisa melayani dengan baik. Di dalam ayat yang pertama, adik-adik sekalian, teman-teman, 1 Timotius 2 di ayat yang pertama dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi bayangin, ketika Timotius dipercaya untuk menjadi seorang pelayan jemaat, seorang penginjil muda, pertama-tama yang dinasihatkan oleh Paulus adalah naikkanlah doa syafaat untuk semua orang. Terkhusus untuk tempat di mana Timotius ada, bahkan juga untuk pemimpin-pemimpinnya, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Doa untuk negeri, doa untuk tempat di mana kita ada, itu menjadi sebuah nasihat yang kalau kita lihat di dalam surat Timotius ini adalah hal yang pertama. Gitu ya, pertama-tama nih, aku menasihatkan kamu Timotius, naikkanlah permohonan, doa syafaat untuk semua orang. Ini sebelum nasihat-nasihat yang lainnya ya. Kalau teman-teman melihat di 1 Timotius,
setelah di pasal 2, mulai dari pasal 2 itu ya, setelah bacaan yang kita baca hari ini, itu adalah nasihat-nasihat, berbagai macam nasihat buat Timotius. Tapi pertama-tama yang Paulus katakan kepada Timotius, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, pembesar dan juga semua pemimpin yang ada di mana Timotius ada. Kenapa? Karena itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah umat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Kenapa Timotius diminta untuk mendoakan tempat di mana dia ada? Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab iman seorang pengikut Kristus. Itu bagian dari tanggung jawab iman Timotius sebagai sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi di sini Paulus mau bilang sama Timotius bahwa tanggung jawab iman ini bukan cuma untuk diri kita sendiri loh. Kan kadang kita pikir ya, oh kita beriman tuh hubungan antara kita sama Tuhan aja gitu ya, udah selesai gitu ya. Yang penting kita hidup baik, yang penting kita nggak bikin rusuh, yang penting kita nggak goda-godain orang-orang, nggak jahil-jahil gitu ya. Meski kadang-kadang jahil-jahil juga. Dan kita menganggap tanggung jawab iman itu cuma buat diri kita sendiri. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius nggak kayak gitu. Tanggung jawab iman itu juga mencakup tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Timotius nggak cuma diminta untuk bertumbuh dalam dirinya sendiri, dia nggak diminta cuma untuk mengembangkan jemaatnya, tetapi dia juga diminta oleh Paulus untuk mendoakan negerinya, mendoakan tempat di mana dia ada, bahkan mendoakan raja-raja dan pembesar-pembesar yang nggak percaya Yesus pada saat itu. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab iman. Tuhan menghendaki bahwa semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diselamatkan ini, kalau kita bicara soal keselamatan gitu ya, itu kan bicara soal kita setelah mati dan juga kita yang ada di dunia ini gitu ya, bahwa kita hidup di tengah-tengah kerajaan Allah. Kita bisa menghadirkan kebenaran, cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, dan Tuhan itu menghendaki agar di dunia ini ada damai sejahtera itu, ada keadilan, ada kebenaran, dan juga ada cinta kasih. Maka ketika Paulus mengatakan, ayo doakan negerimu, itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita. Ya, jadi ini hal pertama, kenapa sih kita mendoakan negeri kita gitu ya, selain tadi karena kita memang mencintai, itu bukti cinta kita kepada negeri kita. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab iman kita, bahwa kita mau mendoakan tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Nah, teman-teman, kadang-kadang ada yang bertanya gitu ya sama saya, tapi kan maksudnya Indonesia ini kan luas banget ya kayak, dan kadang-kadang kita juga bingung apa sih hubungannya negeri ini sama kehidupan pribadi saya gitu. Apa sih hubungannya itu rapat DPR sama kehidupan pribadi gitu, apa sih hubungan yang ada di luar sana dengan kehidupan saya. Nah teman-teman, sebetulnya segala sesuatu yang ada di dalam negeri kita itu adalah kehidupan kita juga, yang teman-teman nggak sadar bahwa semuanya itu berpengaruh sama kita. Kalau teman-teman lihat nih ya, sekarang waktu zaman pandemi gini soal COVID-19, yang menentukan kita bisa makan di restoran atau enggak, itu adalah pemerintah. Yang menentukan kita bisa sekolah atau enggak, yang nentuin pemerintah. Yang menentukan apakah kita bisa jalan-jalan ke mall atau enggak, itu kan juga bicara soal kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya di dalam pandemi ini kita melihat, oh ternyata kebijakan pemerintah itu sangat berdampak loh sama kehidupan kita. Jadi ini bukan kita lagi mendoakan sesuatu yang jauh di luar sana gitu ya, tapi ini adalah bagian dari kita. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Ada satu video yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman. Sebentar ya. It's smarter to travel in groups.
Ya, itu tadi adalah sebuah video tentang ini ya, apa namanya? Bentar aku present lagi. Oke. Itu tadi adalah sebuah video tentang bagaimana kehidupan bersama-sama gitu ya, bahwa satu orang mempengaruhi orang yang lainnya gitu. Dan tadi kalau misalnya kita melihat gitu ya, sebenarnya mereka semua adalah mereka semua menghadapi berbagai macam ancaman tadi, baik yang hiu lah, yang ada hewan semut dimakan apa, saya nggak tahu itu nama hewannya apa, tapir mungkin ya. Mungkin tapir lah, terus tadi yang terakhir juga kepiting mau dimakan sama burung lah. Nah, kita melihat bahwa kehidupan bersama-sama ketika kita bersama-sama gitu ya, itu bisa mengalahkan dan juga mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Bahkan sebenarnya mereka bisa aja sih ya, kayak misalnya semut tadi yang mau dihisap itu cuma satu loh. Jadi teman-temannya sebenarnya bisa aja jalan terus gitu ya, nggak peduli sama si satu semut ini. Dan satu semut yang mau dimakan sama binatang itu juga dia nggak bawa apa-apa. Sementara teman-temannya yang lainnya bawa makanan gitu ya, makanan-makanan sisa. Bisa aja si satu semut ini ditinggalin, udah biarin dia dadah gitu ya. Tapi mereka semua bersama-sama gitu ya, balik lagi dan juga mencoba untuk menolong dia. Juga sama kayak yang tadi si kepiting, sebenarnya yang ditarget cuma satu kepiting aja gitu. Teman-temannya yang lain kalau mau menyelamatkan diri bisa aja mereka pergi ke laut atau ngegali pasir gitu ya buat sembunyi, dan yang dimakan si satu kepiting itu aja. Tapi itu bukan menjadi opsi yang dipilih oleh mereka. Mereka akhirnya berkumpul jadi satu dan juga akhirnya mengalahkan atau menyelamatkan temannya itu dari ancaman si burung itu. Nah, teman-teman, sebenarnya itu kalau aku lihat ya, itu juga adalah salah satu gambaran kita hidup di Indonesia ini loh, teman-teman. Kita bisa memilih untuk bodoh amat. Kita bisa memilih untuk nggak peduli gitu ya. Mau siapa korupsi kek, mau ada bencana alam kek, mau ada apa kek, kita bisa aja tutup mata dan nggak peduli, itu bisa gitu ya. Tapi apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah iman seperti itu yang Tuhan senang gitu ya? Kalau misalnya kita baca di dalam surat Timotius hari ini, yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita juga bisa mendoakan dan mempedulikan keadaan yang ada di dalam bangsa kita. Dan percayalah, meskipun kita nih ya, kita mungkin mikir kayak kita nggak bisa bikin banyak gitu ya, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan bisa menunjukkan kuasanya, Tuhan bisa bekerja, dan ketika kita berdoa, Tuhan juga akan menggerakkan orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk memelihara bangsa kita ini. Nih teman-teman, ini ya yang sering muncul ya, pendapatnya. Tapi Kak, Indonesia kan persoalannya rumit banget, saya nggak mungkin bisa berbuat apa-apa untuk mengubah Indonesia. Apalagi di sini teman-teman yang hadir ada juga yang kelas tunas ya, ada yang masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, dan juga mungkin di sini ada yang SMA atau kuliah juga mungkin ada kakaknya. Mungkin kita berpikir Indonesia ini persoalannya sangat rumit sekali. Saya nggak mungkin lah bisa berbuat apa-apa untuk mengubah Indonesia. Dan biasanya hal ini yang bikin banyak anak-anak bangsa akhirnya apatis. Apatis itu artinya nggak peduli. Apapun yang terjadi di luar sana, udah deh, kan nggak usah gue pikirin, nggak berhubungan sama kehidupan gue gitu. Padahal sebenarnya segala sesuatu di luar sana itu sangat berpengaruh gitu ya. Dan Indonesia membutuhkan partisipasi kita juga untuk ada di tengah-tengah pergumulan bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita fokus pada doa, teman-teman. Doa itu adalah satu hal yang bisa kita berikan buat bangsa kita. Itu adalah satu hal yang mungkin kalau kita berdoa, nggak ada yang lihat gitu ya. Kalau kita berdoa, mungkin presiden atau mungkin para orang-orang di pemerintahan nggak lihat, tapi
setiap doa kita itu berarti. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan didengar oleh Tuhan, dan itu menjadi wujud dukungan kita juga buat negeri kita gitu ya. Di Yeremia 29 ayat yang ke-7 misalnya, di situ dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Beberapa ayat Alkitab mengatakan berdoalah untuk kota di mana engkau ada, berdoalah untuk tempat di mana engkau ditempatkan, karena ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk Indonesia. Jadi kalau ditanya, kita bisa nggak sih jadi nasionalismenya maksimal gitu ya? Tadi kan bilang ada yang setengah-setengah, ada yang mungkin belum gitu ya, karena belum mengerahkan segala tenaga. Kalau menurut aku, kita bisa di usia kita yang sekarang, yang masih muda, yang masih remaja gitu ya, kita bisa jadi orang-orang yang punya jiwa nasionalisme maksimal gitu ya. Dengan apa? Dengan kita juga mau memberikan waktu kita untuk mendoakan bangsa Indonesia. Sekalipun mungkin apa yang kita lakukan nggak besar gitu ya, maksudnya nggak wah dan nggak mengubah segala sesuatu, tapi kalau kita menyediakan waktu untuk berdoa, saya kira itu udah menjadi satu tindakan yang luar biasa banget gitu ya. Berapa banyak sih remaja-remaja sekarang yang sebelum tidur berdoa buat bangsa kita gitu ya. Jadi menurut aku, ketika ada salah satu dari kita atau semua dari kita melakukan itu, ini adalah sebuah tindakan yang sangat besar yang menunjukkan kecintaan kita buat negeri kita, dan menunjukkan juga bagaimana iman kita betul-betul kita pakai bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk negeri kita, untuk bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, persoalannya nih, kalau misalkan kita berdoa ya, berdoa yang sungguh itu memerlukan informasi gitu ya. Dalam arti gini, kalau kamu mau doain teman kamu yang sakit, tapi kamu nggak tahu tuh, maksudnya sakitnya apa, kamu nggak tahu dia sekarang kondisinya gimana, kira-kira gimana gitu ya, kita doa bingung juga ya, nanti kita doa Tuhan tolong berikan kesembuhan dan lain sebagainya, ternyata temennya udah sembuh, ternyata temennya udah misalnya COVID nih, kita dengar ada teman kita kena COVID, terus kayak kita doain setiap hari, tapi kita nggak pernah tanya kabarnya, terus kita doain terus sampai temennya sebenarnya udah sembuh, tapi kita masih doain karena dia sakit, kan rasanya nggak tepat juga ya. Nah, ini juga penting nih teman-teman, ketika kita bertekad nih ya, aku mau mendoakan bangsaku, aku mau mendoakan negeriku, kita perlu juga loh teman-teman informasi dalam arti kita tahu apa sih yang lagi terjadi di negeri kita sekarang ini, kita mau update gitu ya. Jadi yang kita doakan itu juga memang sesuatu yang sungguh-sungguh yang terjadi di Indonesia, dan juga memang itu yang perlu gitu ya. Ada kan mungkin bisa juga kita doanya formalitas gitu ya, Tuhan tolong berkati presiden dan juga bla bla bla, nggak salah juga, cuman bukankah alangkah lebih baiknya ketika kita berdoa, kita juga berdoa secara detail, kita mencari informasi tentang apa yang terjadi di bangsa kita, dan kita juga membawa semuanya itu di dalam doa. Saya kira itu adalah hal yang penting ketika kita mau mendoakan negeri kita, bangsa Indonesia. Jadi ini teman-teman ya, ada 3 hal yang aku sharing soal apa yang bisa kita lakukan terkait dengan tema kita, doa bagi negeri. Yang pertama adalah perlengkapi diri kita. Perlengkapi diri itu artinya kita menjalankan tanggung jawab kita dengan baik gitu ya. Misalkan kita harus sekolah, kita sekolah dengan baik, karena hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak besar di kemudian hari. Kita nggak tahu kalau teman-teman sekarang menekuni bidang tertentu dan suatu saat itu bisa berguna buat Indonesia, kita nggak tahu. Jadi jalankan setiap tanggung jawab kita, tugas-tugas kita dengan baik. Nah, yang kedua, teman-teman berikanlah waktu di dalam hari-hari kalian gitu ya, untuk update dengan berita di Indonesia. Kan sekarang kan mungkin teman-teman di sini main Instagram semua kali ya. Di Instagram juga udah banyak gitu ya akun-akun yang membahas tentang berita di Indonesia, dan membahasakannya itu juga sebagai bahasa-bahasa buat anak muda gitu. Kenapa ini penting? Ya itu tadi, agar apa yang kita doakan kepada Tuhan, apa yang menjadi bagian dari perjuangan iman kita di dalam doa, itu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Yang ketiga, berdoa. Kita perlu tekun berdoa, bertekad untuk berdoa, agar kuasa Tuhan turut campur tangan di dalam persoalan-persoalan negeri yang kita sendiri, kalau pakai kekuatan kita, nggak mungkin kita bisa lakukan. Gitu ya. Ini
adalah tiga hal gitu ya. Kalau kita mau berdoa, bukan asal berdoa nih, bukan cuman kita, oh Tuhan tolong jagain bangsa Indonesia, semoga pandemi cepat kelar gitu ya. Tapi kita tahu nggak bagaimana pergumulan mereka bikin kebijakan gitu ya, atau mungkin tahu nggak kondisi, misalnya kita mendengar berita di pelosok mana dan kita mau mendoakan untuk mereka. Doa yang lebih spesifik, yang juga berasal dari kebutuhan gitu ya, yang memang terjadi, itu menjadi satu hal yang penting juga di dalam doa kita kepada Tuhan, mendoakan negeri kita tercinta ini. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri renungan hari ini, aku mau ini nih, share satu orang tokoh muda juga, dia lahir tahun 2002. 2002 berarti sekarang usianya 9 tahun ya. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu? Siapakah dia? Ini namanya Faye Simanjuntak, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar Rumah Faye, ini adalah pendiri Rumah Faye gitu ya. Ini namanya Faye Simanjuntak, dia masih usia 19 tahun, lahir tahun 2002. Nah, yang mau aku sorotin itu bukan soal Rumah Faye-nya. Rumah Faye itu adalah dia bikin seperti yayasan LSM gitu, organisasi untuk melindungi anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, misalnya anak-anak yang dibuang, anak-anak yang hasil hamil di luar nikah misalnya, yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, itu dirawat di dalam yayasan ini. Tapi yang mau aku tekankan adalah bukan soal yayasannya gitu ya. Nah, Faye ini dia belum lama membuat sebuah akun Instagram nih, teman-teman. Ini aku bukan lagi promosi, cuman aku terkesan dengan apa yang dia lakukan bersama dengan seorang temannya. Dia bikin satu akun Instagram, judulnya adalah What is Up Indonesia. Kenapa dia bikin ini? Dia bikin ini tujuannya adalah untuk dia mau sharing, dia adalah anak yang cukup peduli dengan kondisi bangsa Indonesia, dan dia prihatin gitu ya, karena dia sekolah di sekolah swasta juga internasional, dan dia ngelihat teman-temannya dia yang sama sekali nggak peduli sama apa yang terjadi di Indonesia. Teman-teman dia adalah tipe orang-orang anak-anak yang apatis ya, yang nggak peduli. Aduh, nggak ngerti deh kalau soal Indonesia deh, ribut segala macam. Nah, si Faye ini dia akhirnya bersama dengan satu orang temennya bikin satu akun Instagram nih, What is Up Indonesia. Isinya dia update berita-berita tentang yang apa sih yang lagi ada, apa yang sedang ada di Indonesia dengan bahasa anak-anak muda gitu ya. Dan karena dia waktu itu sekolahnya di sekolah internasional, dia bikin pakai bahasa Inggris tuh biar teman-temannya bisa pada baca gitu. Karena dia bilang teman-temannya yang terbiasa pakai bahasa Inggris itu kadang suka bingung juga kalau baca berita pakai bahasa Indonesia. Jadi akhirnya dia bikin akun Instagram What is Up Indonesia ini. Biar apa? Biar teman-temannya tahu apa sih yang terjadi di Indonesia. Dan menurut aku ini adalah sebuah aku pas tahu ada akun ini dan juga aku ngikutin juga gitu ya. Aku juga jadi semakin banyak tahu gitu ya tentang segala seluk-beluk yang terjadi di Indonesia ini. Dan dia juga sekolahnya juga ambil sekolah hukum juga kalau nggak salah, jadi cukup baik. Nah, di slogannya adalah What is Up Indonesia ini adalah educate yourself, update diri kalian gitu ya, baharui diri kalian dengan informasi-informasi di Indonesia. Dan menurut saya ini adalah satu ajakan yang sebenarnya simple sih, kita cuma disuruh baca ya, lihat-lihat aja berita lagi ada apa sih kayak gitu. Ini adalah ajakan yang simple, sederhana, tapi ini akan berdampak besar. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang percaya, ketika kita tahu ada persoalan di negeri kita bisa mendoakannya kepada Tuhan, gitu ya. Atau kalau kita tahu ada yang butuh donasi, sekarang kan kita kirim donasi bisa lewat kitabisa.com. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan juga gitu ya untuk Indonesia di masa-masa digital ini. Nah, jadi saya kira apa yang dia perjuangkan gitu ya, apa yang dia perjuangkan ini juga penting untuk kita ingat juga gitu ya, bahwa kita punya tanggung jawab iman nih untuk mendoakan bangsa kita. Oleh karena itu kita juga mesti update sama apa yang terjadi di negeri kita ini. Biar kita jadi anak-anak yang memang ini bagian dari partisipasi kita gitu ya. Daripada kita nggak tahu apa-apa sama sekali, mendingan kita belum bisa berbuat banyak, tapi kita tahu dan kita bisa mendoakannya di dalam Tuhan
sebagai bentuk partisipasi kita. Nah, semoga teman-teman setelah ini juga kita bisa tekun gitu ya berdoa buat bangsa kita, dan kita juga semua berharap agar keadaan semakin membaik, dan biarlah ketika keadaan pun semakin membaik, kita tahu kita berpartisipasi dalamnya melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Kak Tia buat khotbahnya. Kita jadi dikasih tahu lagi ya. Aku juga jadi makin sadar kalau ternyata Indonesia tuh bagian dari hidup kita. Jadi kita nggak boleh bodo amat sama Indonesia ini. Kita harus update sama kejadian-kejadian yang sedang terjadi di Indonesia ini. Benar nggak, Yas? Iya dong, bener banget, Ren. Nggak lupa juga nih, kita harus doain negeri kita. Dan kita doainnya juga harus tahu nih tentang informasi yang bakal kita doain. Bener banget. Nah, dan juga untuk nunjukin kita cinta tanah air kita. Bener-bener. Nah, Belajar banyak banget ya hari ini. Iya dong, makasih ya Kak. Makasih ya Penatua. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang baru aja kita dengerin, yuk kita nyanyiin NKB 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Minta Penatua Tia untuk pimpin doa syafaat. Oke teman-teman, kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa syafaat kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami juga bersyukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami hendak menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa. Pada hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di GKI Depok. Kami yakin dan percaya bahwa gereja Tuhan akan Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan berkati agar setiap pelayanan yang dilakukan oleh GKI Depok semuanya boleh memiliki dampak yang baik
bagi jemaat dan juga bagi masyarakat yang dilayani. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk Pendeta Daniel Budiman dan juga Pendeta Kurniadi yang Tuhan percayakan menjadi gembala. Tuhan kiranya Engkau juga yang akan memimpin mereka, memberikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga segala kehendak Tuhan juga menjadi kehendak mereka dan juga boleh memimpin jemaat Tuhan di GKI Depok, menghadirkan kerajaan Allah, cinta kasih, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mau mendoakan PPKM yang masih berlangsung ini. Kami bersyukur kalau kurva pasien COVID sudah mulai menurun, tetapi Tuhan, kami tahu kami masih harus menjaga protokol kesehatan. Kiranya setiap kami boleh disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan juga kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang lainnya juga Tuhan, kiranya kami boleh bersama-sama melawan pandemi ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah, untuk presiden, dan juga untuk jajaran para menteri, juga para pembuat kebijakan ya Bapak. Kami berdoa agar apa yang mereka tentukan, apa yang mereka putuskan, semuanya itu juga demi kepentingan masyarakat, dan juga terlebih untuk mewujudkan cinta kasih mereka kepada masyarakat dan juga kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapak pada saat ini juga untuk orang tua kami yang bekerja, berusaha semakin keras karena masa pandemi ini adalah masa yang tidak mudah. Kami berdoa bagi mereka agar mereka boleh Tuhan berikan kesehatan, mereka boleh Tuhan berikan kekuatan, dan juga Tuhan berikan kesabaran agar hari demi hari mereka tetap bisa merasakan cinta Tuhan hadir. Mereka semakin dikuatkan dan bahkan mereka bisa semakin dekat kepada Tuhan melalui setiap tantangan dan juga pergumulan yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tunas Remaja, untuk Komisi Remaja di GKI Depok. Kami bersyukur untuk persekutuan kami, untuk kebaktian kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan iman dari teman-teman sekalian, dari Tunas dan juga Komisi Remaja boleh Tuhan terus pelihara, sehingga boleh ada penyertaan dan juga cinta Tuhan di tengah-tengah komisi remaja. Biar pelayanan mereka juga boleh nyata, menjadi terang dan juga garam. Pelayanan mereka juga boleh dirasakan buat setiap remaja yang hadir, bahkan juga setiap orang tua yang ikut mendampingi anak-anak mereka. Kami mau berdoa ya Bapak, agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami dan guru-guru kami di sekolah. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami sulit untuk bertemu, tetapi kami berdoa agar kami tidak kehilangan persaudaraan kami, kasih kami kepada mereka. Tuhan juga yang akan jaga mereka di dalam kesehatan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan juga yang akan jamah dan Engkau akan pulihkan ya Bapa. Jikalau ada yang bersedih dan berduka, Engkau yang akan hiburkan. Kiranya setiap situasi yang ada di hadapan kami, semuanya itu boleh Tuhan jadikan pengalaman iman. Ada tangis, ada duka, ada kekecewaan, ada kehilangan, tetapi Tuhan, biarlah kami tetap bisa merasakan bahwa tangan Tuhan menggenggam tangan kami, dan juga tangan saudara-saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami yang sedang mengalami duka cita. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berulang tahun di bulan ini. Tuhan kiranya Engkau juga yang akan terus pimpin mereka, sehingga di tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal kapan Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka juga boleh Tuhan limpahkan dengan berkat dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngumpulin persembahan nih. Mari memberikan persembahan kita yang didasarkan pada 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Untuk memberikan persembahan dapat memindai kode QR pada layar dengan memberikan kode angka 010 di akhir nominal. Contoh 50.010. Nah, sambil ngumpulin persembahan, aku mau ajak teman-teman semua untuk nyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan lautnya luas, buminya megah, menyitakan itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Bermandi cahaya surya di tingkah kita burung terhenti, bunga pun bisa bersama. Itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang mulai kami jalani sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami, layakan persembahan kami untuk agar bisa digunakan untuk gerejamu dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kau juga yang berkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya mereka bisa mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita udah mau selesai nih, Yas. Iya juga ya. Tapi kita harus selalu ingat sih tentang firman yang tadi. Kalau ternyata Indonesia itu bagian dari hidup kita nggak boleh tuh semena-mena sama negeri kita kayak tinggal gitu aja. Dan kita harus nunjukin nih rasa cinta tanah air kita, dan kita juga harus update sama kejadian-kejadian di Indonesia. Dan jangan lupa juga kita harus doain bangsa Indonesia kita, dan kita doainnya harus tahu informasi dulu ya teman-teman. Benar Dan juga kita harus ningkatin rasa cinta tanah air kita. Gitu. Oke. Untuk menutup ibadah kita hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk nyanyi lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu.
yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita sudah sampai di doa penutup dan berkat. Dipersilahkan Penatua Anunistia untuk menutup ibadah kita dalam doa. Oke, mari teman-teman kita tutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kalau Engkau boleh hadir dan juga Engkau menyertai ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan menggerakkan kami untuk senantiasa tekun mendoakan negeri kami, dan biarlah Tuhan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, semuanya itu boleh menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan dan juga bisa menjadi satu perjuangan iman kami untuk negeri kami tercinta. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai setiap kami, dan kalau nanti malam pun kami akan bersama-sama dengan keluarga kami, Kau yang akan berkati juga keluarga kami.
Biarlah cinta kasih, pengharapan, dan juga iman boleh ada di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami boleh diperbaharui hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Oke, saat teduh selesai. Teman-teman, jangan pada live dulu ya, karena hari ini kita bakalan ada games. Selamat hari Minggu. Main. Selamat hari Minggu, Bojan. Selamat Hari Minggu ya. Hari Minggu. Jangan pada live dulu ya, karena kita mau main games nih. Apaan? Games? Wih, Iya. gila. Jarang-jarang banget nih, Ren. Emangnya games apaan sih, Ren? Games kita kali ini namanya adalah Guess the Song. Wah, Guess the Song game-nya ya. Oh, gimana cara mainnya tuh, Ren? Jadi cara mainnya adalah nanti kita bakal mainin salah satu lagu yang pastinya lagu nasional Indonesia. Itu instrumennya aja, tapi nanti teman-teman harus tebak judul lagunya sama lanjutin liriknya. Ya, ada rules nggak, Ren? Nih ada rules-nya nih. Jadi waktu mau jawab harus raise hand dulu, baru kalau udah disebut namanya baru boleh unmute terus jawab. Terus raise hand-nya baru boleh raise hand abis melodinya selesai diputer. Jadi pas di tengah-tengah tuh nggak boleh ya, karena kita suruh sambung lirik nih. Dan yang dapat poin tuh yang bisa jawab judulnya sama lanjutin liriknya. Oh, oke. Oke, teman-teman udah pada paham belum nih? Udah paham kali ya? Paham. Ya, paham. Oke. Contohnya dong, Kak, contohnya. Oke, kita coba kali ya. Mari kita coba. Coba. Yuk, soal pertama. Contohnya. Yuk, soal pertama. Nah, tuh. Ayo, apa tuh lagunya? Lagu apaan tuh? 17 yang Agustus tahu tahun lagunya. 45. Hari kemerdekaan. Dan tadi Franz yang raise hand duluan. Apa jawabannya, Franz? Disebut dulu ya, Bojan. 17 Agustus. Salah. 17 Agustus. Ya, Lupa judulnya. Ayo. Coba Esther. 17 Agustus tahun 45. Hari Merdeka, benar. Coba Terus dilambung tadi. lirik liriknya. lanjutannya apa? Lanjutannya. Hari kemerdekaan Indonesia. Sabar ya, Bojan. Esther yang disebut. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke. Oke, 1 poin buat Esther Esther dapat ya. poin 1 ya. Mantap. Jadi teman-teman sebenarnya disambungin aja dari melodi yang tadi udah dimainin, disambung liriknya aja ya. Oke, kita Oke, kita lanjut ke langsung soal main yang kedua. beneran nih.
Ini tadi contoh, berarti tadi Esther belum Oh iya, dapat poin belum ada ya. poin ya, cuma contoh doang ya, Ter. Oh, langsung kita main dulu nih. Ayo, soal pertama. Nah, tuh. Apa tuh? Tuh. Gabriel udah raise hand duluan. Apa Gabriel jawabannya? Wih. Judulnya Garuda Pancasila. Lihat lanjutannya. Garuda Pancasila. Garuda Coba Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke. Yes, Betul. Dapat 1 poin buat Gabriel ya. Oke, Next. sekarang kita soal kedua yuk. Masih di mute itu kakak pianis. Bentar. Oke, apa tuh? Ayo, yang bisa raise hand. Langsung raise hand yuk. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo, masa nggak tahu sih ini? Ulangin dong Kak Uben. Oh, ada yang jawab tuh Abigail. Ada yang bisa jawab tuh. Abigail, apa Ya, Abigail. Abigail dulu ya. Ya, ini. Ayo Abigail. Ayo Abigail, Di unmute. tunjukkan pesonamu. Pesonamu. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, lirik lanjutannya apa? Boleh dinyanyiin tadi lanjutan dari lirik boleh nyanyiin deh. Dari Sabang sampai Merauke menjajah laut, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke. 1 1 poin buat Abigail. Oke, wih, udah pada semangat ya nih lombanya. Kayaknya. Kita lanjut kali ya biar makin semangat. Ayo, soal ketiga yuk. Ketiga. Ayo, Master. Esther. Masih di mute. Lagi mikir. Layuan Pulau Kelapa. Boleh di Oke, sambungin liriknya. sambungannya. Melambai-lambai liur di pantai. Oke. Benar, 1 poin buat Esther. Gila, mantep ya. Esther kenceng nih kayaknya. Ayo teman-teman jangan mau kalah dong. Ya, yang lain ayo. Bojan tuh. Kakak-kakak dari Korem juga boleh jawab kok. Ayo lanjut lagu keempat. Lagu keempat yuk. Aduh, Gabriel langsung raise hand. Gabriel langsung raise hand ini. Peraturannya udah selesai melodi baru boleh raise hand karena langsung spontan ini. Karena kita mau sambungin lirik. Gabriel boleh ini Indonesia Pusaka. Ya benar, Indonesia Pusaka. Boleh disambung liriknya tadi sampai mana? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oke, benar. 1 poin buat Gabriel. Ini kayaknya yang raise dari tadi ini doang deh. Dari yang lain tadi, mana nih? Ayo, nih kakak-kakak Korem kayaknya belum ada nih. Iya nih. Masa kalau sama yang kalah sih? Ayo, kakak-kakak Korem boleh banget ya kalau tahu langsung raise hand aja. Kak Beatrice jawab dong, Kak Beatrice. Hahaha. Dipanggil. Kak Beatrice dari tadi diam-diam tuh pengen dengernya. Kak lagi. Siap. Kenapa?
Enggak denger tadi. Maaf. Kak Beatrice tuh pengen jawab itu kayaknya tuh dari tadi. Dia pengen tapi jawab sih, dia- cuma Diem-diem ulangin gitu. dong. Siapa tadi yang Malu-malu. main nih? Coba. Lanjut. Lanjut. Apa Lagu tahu nih kan kelima. tahu kan. Kita kasih yang susah. Kabar minggu kami. Nah, tuh nggak mungkin. Nggak ada yang tahu. Abigail, raise hand duluan. Ayo, apa Oh, judulnya? kan gue yang jawab. Katanya gue. Iya nih, kan tantangan buat Raise hand Kak dong, Kan harus Kak. raise hand dulu peraturannya. Iya, kan belum. Oh iya, resen dulu deh. Abigail ntar dulu ya. Ah, Tenang, nggak dihitung poin kok. parah banget. Judulnya Tanah Airku. Nah, oke, benar. Terus Benar. lirik Nyanyiin tadi lanjutannya. lanjutan liriknya kayak gimana? Coba depannya gimana? Lupa lagi. Aduh. Ya, Tanah airku tidak kulupakan. Itu nggak sih? Gue udah nggak sekolah lama nih. parah ya. Parah ya. ONI. Ayo. Ya itu kan, ONI. bener kan? Udah itu udah kelanjutannya bukan Ya, sih? oke. Bener. Bener kan? Kabar minggu kami Ki. Bojan yang jawab aku yang diselamatin. Terus ini poinnya buat siapa nih? Buat Kak Beatrice? Tadi Kak Beatrice nggak dihitung. Dah, bisa aja Kak Beatrice. tadinya aku mau kasih Bojan, tapi Jadi saya karena Nika Niki ya udah aku nggak jadi deh mau chat pesan. Ya. Ya Dulu udah. ya, Bojan. Kita lanjut dulu ya gamesnya. Yuk. Ayo lanjut. Yuk, kita lanjut lagu ke-6. Lanjutnya. Ayo, pianis. Apa pianis? Nah, tuh. Ayo, Tuh, apa itu? ayo, Resen yang bisa. Ya, Kak Beatrice juga mikir. Nah. Ayo. Nih kakak-kakak Korem juga boleh banget nih. Dari tadi belum ada yang jawab nih dari Korem. Dari Tuna semua nih yang jawab. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Nih, Cesa nih. Ayo, Ayo, Cesa. apa judulnya Cesa? Gebiar Kak. Iya, benar. Ya benar. Terus lirik lanjutannya. Lanjutin liriknya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam Biar Kak. semangat. Biar. Ya udah Bojan. Bojan kalau mau jawab raise hand dulu ya. Di raise hand dulu ya, Bojan. Biar Kak. Biar. Iya, udah Bojan. Bojan kalau mau jawab Kalau mau jawab nanti raise hand dulu ya. Nanti kalau kita udah sebutin namanya jawab. Oke, Cesa dapat satu Oke. poin ya. Kita Udah, lanjut. satu poin ya. Oke, kita lanjut. Ini terakhir nih. Kak, udah belum nih Kak ibadahnya? Udah capek. Bentar Aduh, lagi, kita bentar main games lagi. dulu dong. Bentar lagi, biar seru-seru nih. Nih, lagi Biar seru-seruan. penjelasan Kak sama kayak aku ntar. Warna hitam lagi. Ya kita lagi main games kan biar seru. Ayo, boleh dimainin lagu ke-7. Boleh diulang? Kayaknya tadi agak putus-putus. Oh, aku dulu. Nah, tuh. Tuh. Ayo, yang bisa. Bojan bisa nggak, Bojan? Tahu nggak jawabannya, Bojan? Nggak kedengeran suaranya apaan? Namanya lagunya apa? Ya, coba di. Ini teman-teman yang lain kedengeran nggak sih? Lagunya apa? Coba diulang lagi. Putus-putus tadi. Coba diulangin lagi, Kak Jason. Ayo ke Jason. Nah, Nah, satu tuh Bojan. jelas tuh. Apa ya? Bojan. Bojan kalau nggak tahu kau lempar nih, masih ada yang raise hand lagi. Iya nih. Kak Deborah mau jawab, Kak Deborah? Aduh, Kak Deborah nggak include. Kak Deborah. Tadi dia mau jawab tapi malu Ya, katanya. coba. Ya udah, Kak Deborah kita lempar ke Deborah. Enggak deh, aku kasih Tian aja. Oh, Tian mau jawab. Tian. Oke, Tian, judulnya apa? Maju tak gentar.
Oke, boleh disambungin liriknya? Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Oke, benar. Benar. 1 poin buat Tian. Oke, ini udah soal terakhir kayaknya ya. Jadi siapa nih kira-kira yang menang? Kaniki boleh diumumin siapa yang menang? yang pemenangnya? Siapa ya? Nah, lupa ini teman-teman. Nih. Karena ini kita game Teman-teman aku, seru-seruan. Kak. Sebentar ya, Bojan. Ini karena kita game seru-seruan, nah jadi ada Esther sama Gabriel poinnya sama nih. Wah, susah nih ya. Wah, Esther sama Gabriel poinnya sama nih. Terus yang sisanya sama semua guys, poinnya satu semua nih. Jadi yang dapat poin itu ada Gabriel 2 poin, Esther 2 poin, Esther 2 poin, Abigail. Bojan tadi nggak raise hand. Kenapa nggak raise hand dulu? Terus ada Abigail kelas 7, ada Cesa kelas 8, sama Tian kelas 7. Yeay! Makasih ya guys sudah berpartisipasi. Foto, Kak, foto. Ntar ya Bojan, kita pengumuman Bentar dulu. ya. Oke teman-teman, sekarang ada beberapa pengumuman dari pengurus. Aku persilakan pengurus buat kasih pengumuman. Oke teman-teman, jadi pengumumannya itu adalah ibadah kita minggu depan, itu udah bulan September, tanggal 5 September. Kita bakal ibadah gabungan lagi nih teman-teman, antara Tunas Remaja sama Korem bakal jadi satu lagi. Nah, habis itu, ada apa lagi nih kakak? Yang berulang tahun nggak datang guys. Jadi udah paling gitu aja pengumumannya, sama kita foto dulu yuk. Yuk teman-teman, kita on cam. Yuk yang belum on cam. Let's go Kak Biki. Kenapa? Let's go Kak Biki foto hari ini. Iya, Bojan, sebentar ya. Gasanku. Ya teman-teman yang belum on cam nih, tunjukkan pesonamu. Pesan itu apaan Kak? Yo, nih banyak banget nih yang masih belum on cam. Tim Mulmed kalau udah siap take foto, boleh aba-aba ya. Oke, aku ya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Bojan. Selamat hari Minggu, Kak Iren. Yuk, teman-teman yang... Selamat hari Minggu, Karina. Yuk on cam dulu. Halo, selamat hari Minggu. Yuk. Masih ada beberapa nih yang belum on cam. Oke, karena ini ada 2 page, kita senyumnya yang lama ada gambar. Ya. Gambar ada boneka. Oke, 1. Senyum dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, lagi tahan. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Udah, terima kasih semuanya. Hari Minggu teman-teman. Semuanya. Oke teman-teman, ibadah kita udah selesai ya teman-teman. Makasih untuk udah ada di ibadah. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Makasih teman-teman. Bye. Bojan di kelas. Bentar ya teman-teman. Nah. Oke.